Biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo, ya gitu. Karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong, ya itu jelas betul kita tadi diperlihatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Diperlihatkan salah, nggak diperlihatkan salah. Maksudnya apa Roy Suryo CS ini? Hah? Gelar perkara telah dilaksanakan dan hasilnya Roy Suryo CS diperlihatkan ijazah asli Pak Joko Widodo. Ya, mungkin mereka kaget. Ternyata ijazah Pak Jokowi itu asli. Embossnya ada, watermarknya ada, lintasan merah di foto tersebut ada. Nah, sekarang mempersoalkan laporan Pak Jokowi di Polda Metro. Dan juga yang lucunya mempersoalkan kacamata yang dipakai Pak Jokowi di ijazah tersebut kacamata siapa? Bibirnya, bibir siapa? Kumisnya, kumis siapa? Nah, penasaran teman-teman, gimana ekspresi Roy Suryo CS setelah melihat ijazah asli Pak Jokowi? Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Karena diperlihatkannya itu ijazahnya persis seperti apa yang telah dianalisa, yang beredar di sosial media, yang dianalisa oleh Mas Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Tifa. Justru saya malah meyakini itu fotonya siapa, kacamatanya siapa, mulutnya siapa, rambutnya siapa, telinganya siapa, kumisnya siapa gitu. Nah, artinya akan tiba ini nanti di pengadilan, saya malah justru yakin ini palsu gitu loh. Nggak sekalian aja ya, jasnya jas siapa, dasinya dasi siapa yang dipakai di foto tersebut. Jadi dalam pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun itu adalah dari laporan Pak Jokowi sendiri. Akhirnya kita mengetahui bahwa biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo, ya gitu. Karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong, ya itu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismond sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira. 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburang. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ini sangat berbeda situasinya dengan gelar perkara khusus di tanggal 9 Juli 2025 di Barreskrim. Jauh sekali ya. Jadi kami appreciate dengan Polda Metro Jaya karena menyelenggarakan gelar perkara khusus yang jauh lebih bagus, jauh lebih berkualitas dan jauh lebih memuaskan bagi kami. Terima kasih Pak Jokowi atas hadiahnya. Kemarin masih menyangkal bahwa saya hanya melaporkan peristiwa, tidak pasal, tidak orang. Ternyata semua dilakukan. Bohong. Orang juga dilaporkan ya? Orang juga dilaporkan dan pasal yang mengerikan 32 dan 35 itu dari Jokowi juga ternyata. Dan kami ditunjukkan secara langsung. Kalau laporkan kami pasal 32 dan 35 ya, yang hukumannya jauh lebih berat daripada maling uang rakyat. Bayangkan, ya, maling uang rakyat. Ada apa sih sebenarnya dengan ijazahmu? Ada beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti error printing, terus ketajaman dari foto. Ya, ketajaman foto itu artinya antara gelap dengan terang itu terlalu tegas. Ya, untuk usia 40 tahun. Sementara ijazah saya yang 2002, ijazah S2 yang sama lintasan stempelnya di atas jas hitam saya, itu stempelnya sudah kayak berkeringat, berkerak. Urusan kau gitu. Jadi nggak tajam lagi. Kami tidak boleh menyentuh, jangan sentuh. Kata pengacaranya tadi dari jauh, nggak boleh disentuh. Kata salah satu pengacara Pak Jokowi. Biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo, ya gitu. Karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong, ya itu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Itu tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta kepada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Saya, Jokowi, kamu itu jahat, itu jahat banget. Ya gitu. Jadi artinya itulah pasal yang ada. Ya 32, 35 dan tadi kami memprestasikan di dalam.
Bentar. Tadi kan Roy Suryo mengatakan meragukan foto di ijazah Pak Jokowi. Berarti selama ini klaimnya Roy Suryo 99,9% palsu itu terbantahkan. Karena setelah diperlihatkan ada kalimat yang keluar dari mulut Roy Suryo meragukan. Nah, itu. Ngerti kan teman-teman? Saya terharu. Saya menyampaikan apresiasi. Kenapa saya terharu? Karena sekian lama orang minta ijazah itu tidak pernah dilihatkan. Hari ini dari sekian juta bangsa ini, kami diperlihatkan. Ini kan hal yang luar biasa. Bagi saya itu, dengan saat ini, melihatnya asli daripada fotokopi kemarin. Kan cuma fotokopi, sekarang aslinya. Secara pribadi, saya melihat itu asli dari fotokopi yang dia beredar, asli. Ada robek, ada kertas tua, kertasnya tua. Terus kan saya bilang dari fotokopi tadi hampir sama. Cuman ada apa tadi? Perbedaannya ada barcode, ada watermark, satu lagi apa? Emboss. Nah, emboss dan watermarknya ada gitu. Nah, kita raba. Iya, jadi malam ini kita baru saja selesai melaksanakan gelar perkara khusus di klaster kedua, yaitu Pak Roy Suryo, tersangkanya Pak Rismon dan Ibu Tifa. Total mungkin kalau dari pagi itu sudah hampir 12 jam berarti ya dibagi 2 sesi tadi. Ini sekarang 10 malam baru selesai tadi. Highlight dari gelar perkara tersebut sebenarnya adalah telah ditunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kepada peserta gelar, khususnya para tersangka dan kuasa hukumnya. Jadi ini yang patut mungkin kita highlight juga, bahwa semua pertanyaan yang mungkin mereka punya selama ini telah terjawab secara clear. Sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun ataupun kesulitan mengenai penyidikan perkara ini, sehingga harapan kami penyidikan akan jauh lebih mudah dilakukan, sehingga ini dapat segera dilimpahkan dan akan dilakukan pemeriksaan di persidangan nantinya. Kan itu simpel mengenai gelar juga. Silakan kita lanjutkan. Selain itu juga mereka minta ditunjukkan 4 LP terhadap perkara mereka, dan memang selama ini belum diakomodir oleh penyidik, tapi tadi keempat LP tersebut sudah ditunjukkan, dilihat satu persatu siapa pengadu di perkara ini dan pasal-pasal apa saja yang dipersangkakan, sehingga yang tadinya seolah-olah pasal-pasal ini dibuat oleh penyidik sudah terbantahkan bahwa memang ini dilaporkan oleh para pelapor, dengan catatan bahwa ini masih dalam penyidikan, silakan dicari buktinya. Kalau memang ada maka dikuatkan, tapi kalau tidak ada tentu pasal itu di drop, dan sampai hari ini memang semua pasal itu tetap menjadi persangkaan, artinya didukung oleh alat bukti yang cukup. Sudah, akhirnya sudah. Bagaimana nanti mungkin bisa ditanyakan sendiri. Kalau saya melihatnya, bagaimanapun juga barang itu dari awal kita sudah tahu bahwa itu asli, ada, dan itu kebenaran. Sehingga ketika itu ditunjukkan kepada pihak mereka, ya kami sih biasa saja, karena kami konsisten. Dari awal kami sampaikan jika ini dimintakan untuk ditunjukkan ataupun akan dilakukan penunjukan oleh pihak yang berwenang, ya kami tentunya siap. Dan ini adalah di proses penyidikan, kewenangan ada di penyidik, sehingga tadi pimpinan gelar mengambil kebijakan bahwa kami menunjukkan, kami hormati. Dan ternyata hasilnya menurut kami cukup baik, dan sudah dilihat dengan cukup dekat tadi ya. Cukup lama juga. Ada watermarknya, ada embossnya. Ada watermark, itu perlu juga disampaikan juga. Ada watermark, ada emboss, lintasan garis merah, semua sudah terbukti ada. Jadi apalagi yang nanti kita harus diskusikan, ya mungkin teman-teman yang boleh tanya ke pihak mereka. Yang sekarang mereka mempersoalkan laporan Pak Jokowi, mempersoalkan foto yang dipakai Pak Jokowi di foto ijazah tersebut, kumis yang ada di foto tersebut, kumis siapa, bibir siapa, rambut siapa, telinga siapa, kan koplak. Nah, inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Silahkan klik komentar kalian di kolom komentar ya. Saya Akbar CK, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.